Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aisyah Azahra dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Pacitan. Sarana berpikir ilmiah bukanlah suatu ilmu yang didapat dari kegiatan ilmiah. Akan tetapi, sarana berpikir ilmiah adalah alat bantu manusia untuk dapat berpikir ilmiah sehingga mendapatkan sebuah pengetahuan dan juga kebenaran. Di video kali ini kita akan membahas lebih lengkapnya tentang apa itu sarana berpikir ilmiah dalam filsafat ilmu. Simak video berikut hingga akhir ya. Baik, kita mulai dari pengertian berpikir ilmiah terlebih dahulu. Berpikir ilmiah merupakan proses berpikir yang dilakukan secara logis dan juga empiris. Menurut Mustafa tahun 2016, berpikir secara logis berarti menggunakan akal sehat dan juga penalaran yang masuk akal. Sedangkan berpikir empiris adalah membahas suatu hal secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Selanjutnya kita ke pendapat para ahli mengenai sarana berpikir ilmiah. Menurut Salam tahun 2019 menyatakan bahwa berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia dalam menemukan ilmu pengetahuan. Proses ini berujung pada kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan menurut Jujun S. Suryasmantri dalam Sobur tahun 2015 menjelaskan bahwa berpikir ilmiah merupakan kegiatan akal dalam memperoleh pengetahuan yang benar dengan cara menggabungkan pendekatan induktif dan juga pendekatan deduktif. Sarana berpikir ilmiah ada 4. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua ada logika, yang ketiga ada matematika, dan yang terakhir adalah statistik. Kita bahas tentang pengertian bahasa terlebih dahulu. Bahasa merupakan alat utama manusia dalam berpikir dan juga berkomunikasi. Menurut Jujun S. Suryasmantri, bahasa adalah serangkaian bunyi dan lambang yang membentuk sebuah makna. Sedangkan menurut Mahmudi tahun 2009, melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan gagasan, membangun pemahaman, serta menjalin interaksi sosial. Adapun fungsi bahasa dalam aktivitas kognitif, yang pertama, bahasa memungkinkan manusia untuk berpikir secara abstrak, yaitu mentransformasikan gejala alam atau sosial menjadi lambang-lambang verbal. Sedangkan menurut Rijal dan Sere tahun 2017, dengan kata lain, bahasa berperan penting dalam menyusun dan menyampaikan pemikiran. Yang kedua adalah logika. Secara etimologis, kata logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti akal, pikiran, atau kata. Sebagai ilmu, logika dikenal dengan istilah logika scientia, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara berpikir yang lurus, tepat, dan teratur. Menurut Sobur tahun 2015, dalam konteks umum, logika merujuk pada cara berpikir yang masuk akal dan rasional, yaitu berpikir dengan alasan yang dapat dipahami meskipun belum tentu disetujui kebenarannya secara mutlak. Logika ini sendiri dijadikan sebagai sarana berpikir ilmiah karena logika merupakan sarana dasar dalam berpikir ilmiah karena membantu memastikan konsistensi dalam proses penalaran. Ia mengendalikan kaidah-kaidah berpikir sistematis yang memungkinkan seseorang untuk menarik kesimpulan yang solid dan dapat diterima secara rasional. Selanjutnya yaitu tentang matematika. Menurut Sumarni tahun 2023, matematika merupakan alat berpikir ilmiah yang esensial dalam proses pengukuran, perhitungan, dan interpretasi data. Dalam konteks penelitian ilmiah, matematika digunakan untuk mengekspresikan fenomena secara kuantitatif, mempermudah proses analisis, serta mendukung pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang akurat. Selanjutnya, menurut Amir tahun 2014 menyatakan bahwa matematika juga merupakan alat utama dalam berkomunikasi, pemikiran, keilmuan, karena memungkinkan penyampaian informasi secara logis dan juga terstruktur. Adapun menurut Suherman tahun 2003, peran matematika sebagai sarana berpikir ilmiah dapat dilihat dari kemampuan berikut. Yang pertama, menggunakan algoritma. Yang kedua, melakukan manipulasi matematis. Selanjutnya, mengorganisasikan informasi. Kemudian, memanfaatkan simbol, tabel, dan grafik. Dan mengenali serta menemukan sebuah pola. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin keempat tentang statistik. Secara etimologis,
Istilah statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status, yang memiliki makna serupa dengan kata state dalam bahasa Inggris yang berarti negara dalam bahasa Indonesia. Pada awalnya, statistik diartikan sebagai kumpulan data baik berupa angka atau kuantitatif maupun bukan angka atau kualitatif yang memiliki arti penting bagi keperluan negara. Namun dalam perkembangan selanjutnya, statistik lebih difokuskan pada data kuantitatif saja. Hal ini menurut Sumarni tahun 2023. Sedangkan menurut Timotius tahun 2017 menegaskan bahwa statistik merupakan sekumpulan metode ilmiah untuk mengelola dan menganalisis data dalam rangka mengambil kesimpulan yang mendukung proses berpikir ilmiah. Oke teman-teman, adapun peran dari statistik dalam proses ilmiah, yang pertama yaitu untuk menentukan ukuran sampel yang representatif dari populasi penelitian. Kemudian untuk menyajikan data secara informatif seperti dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Dan yang ketiga yaitu untuk menganalisis data dan juga menguji hipotesis sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa berpikir ilmiah merupakan suatu proses kegiatan berpikir secara logis, empiris, dan juga rasional. Yang mana hal ini merupakan fondasi utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Logika di sini sebagai dasar penalaran yang sistematis, sedangkan bahasa berperan sebagai fasilitas dalam berkomunikasi dan juga penyusunan pengetahuan. Matematika berfungsi sebagai alat untuk memodelkan fenomena yang sedang terjadi, sedangkan statistika mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Integrasi keempat unsur tersebut dapat menjadi kerangka berpikir ilmiah yang valid, terukur, dan struktur yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pengembangan pengetahuan dan juga praktek keilmuan. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan tentang sarana berpikir ilmiah dalam filsafat ilmu. Bagaimana, bisa dipahami kan? Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.